Hari ini saya akan mempresentasikan PowerPoint dengan topik bab 8, pengendalian internal. Dengan dosen pembimbing Dr. Deliana SE AK MSI CA yang disusun oleh saya sendiri yaitu Yuni Siska Saragih. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Medan dari Prodi Akuntansi Keuangan Publik. Frameworks ataupun sering diterjemahkan sebagai kerangka acuan ataupun kerangka acuan, di mana hal ini menjelaskan sekumpulan prinsip yang akan menjadi pedoman yang digunakan sebagai pola atau model untuk mengukur berbagai praktik bisnis. Definisi pengendalian internal. Pengendalian internal adalah proses yang dilaksanakan direksi atau dewan komisaris, manajemen, dan personalia yang dirancang untuk memberikan assurance ataupun jaminan atau keyakinan yang memadai tentang capaian atas tujuan-tujuan berkenaan dengan kegiatan perusahaan, pelaporan, dan ketaatan. Selanjutnya, adapun tujuan pengendalian internal. Nah, yang pertama adalah tujuan operasional. Tujuan operasional ini berkenaan dengan efektif dan efisiennya kegiatan entitas termasuk tercapainya sasaran operasional dan keuangan. Nah, ini serta pengamanan aset terhadap kerugian, misalnya terhadap pencurian, bencana alam, dan sebagainya. Selanjutnya, tujuan pelaporan. Tujuan pelaporan ini berkaitan dengan pelaporan keuangan internal dan eksternal serta pelaporan non-keuangan. Selanjutnya ada tujuan ketaatan. Tujuan ketaatan berkaitan dengan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan yang relevan dan entitas tersebut. Dari ketiga tujuan pengendalian internal ini, kita dapat melihat atau dapat disajikan ke dalam bentuk kubus KOSO ataupun KOSO Cup, di mana yang di bagian atasnya ada operasional, reporting, dan compliance. Selanjutnya, 17 prinsip pengendalian internal. 17 prinsip pengendalian internal yang meliputi 5 komponen pengendalian internal KOSO. Kita dapat melihat bagian yang ini. Nah, kita akan melakukan pembahasan di komponen pertama. Di komponen pertama itu ada 5. Nah, komponen pertama ini tentang lingkungan pengendalian. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama, ditunjukkan komitmen terhadap integritas dan nilai-nilai etika. Lalu ada laksanakan tanggung jawab pengawasan. Selanjutnya, ciptakan struktur wewenang dan tanggung jawab. Ada tunjukkan komitmen terhadap kompetensi. Selanjutnya ada tegakkan akuntabilitas. Komponen yang kedua tentang penilaian risiko. Ada 4 prinsip, tentukan tujuan yang tepat, lalu identifikasi dan lakukan analisis risiko. Selanjutnya nilai kemungkinan risiko kecurangan dan identifikasi dan lakukan analisis terhadap perubahan penting atau signifikan. Komponen yang ketiga ada kegiatan pengendalian dengan 3 prinsip, yaitu pilih dan kembangkan kegiatan pengendalian. Yang kedua, pilih dan kembangkan pengendalian umum terhadap teknologi. Yang ketiga, sebarkan melalui kebijakan dan prosedur. Komponen yang selanjutnya yaitu komponen yang keempat, ada informasi dan komunikasi. Di sini terdapat 3 prinsip, yaitu gunakan informasi yang relevan. Yang kedua, berkomunikasi secara internal. Yang ketiga, berkomunikasi secara eksternal. Komponen yang kelima, kegiatan pemantauan, ada 2 prinsip, yaitu lakukan evaluasi berkelanjutan atau evaluasi terpisah. Yang kedua, evaluasi dan komunikasi kekurangan dan kelemahan. Adapun komponen pengendalian internal. Dalam komponen pengendalian internal, haruslah berjalan untuk mendukung capaian misi, strategi, dan tujuan bisnisnya. Tetap ada 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan yang sebagai pengendalian internal, di mana mencapai tujuan-tujuan strategis, berjalannya usaha secara efektif dan efisien, taat terhadap semua ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan mengamankan aset. Komponen yang selanjutnya, yaitu yang kedua, adalah penilaian risiko.
Penilaian risiko meliputi proses yang dinamis dan berulang-ulang untuk mengidentifikasi dan menilai risiko yang berdampak terhadap tercapainya tujuan. Selanjutnya yang ketiga, kegiatan pengendalian. Dalam kegiatan pengendalian, yaitu tindakan yang diambil direksi, dewan komisaris, manajemen, dan pihak-pihak lain untuk menangani risiko dan meningkatkan potensi tercapainya tujuan dan sasaran perusahaan. Nah, misalkan otorisasi dan persetujuan atas transaksi dan kegiatan. Selanjutnya, informasi dan komunikasi. Informasi yang bermutu tinggi tentu akan dikomunikasikan secara tepat, sehingga di mana informasi dan komunikasi dijadikan ke dalam satu komponen. Informasi yang bermutu tinggi ditentukan oleh 3 sifat. Yang pertama relevan, yang kedua akurat, dan yang ketiga tepat waktu. Selanjutnya adalah kegiatan pemantauan atau monitoring activities. Dalam kegiatan pemantauan ini dipastikan untuk memastikan bahwa pengendalian internal tersebut telah berjalan dengan efektif. Seperti adapun manfaatnya itu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah internal pada waktunya. Adapun kendala yang dihadapi pengendalian internal, yang pertama ada kesesuaian antar tujuan yang ditetapkan, di mana tujuan-tujuan yang semula dibuat dan menjadi dasar dari aturan-aturan pengendalian internal kemudian diubah atau berubah. Selanjutnya ada kesalahan manusia dalam membuat pertimbangan. Dalam pendekatan di mana pimpinan organisasi atau regulator mencoba menyederhanakan pengambilan keputusan, misalkan menerbitkan aturan-aturan atau menetapkan ukuran-ukuran kuantitatif. Selanjutnya ada kesalahan yang bisa terjadi karena kesalahan manusia, misalkan karena adanya rutinitas, kejenuhan, atau tidak konsentrasi manusia tersebut, sehingga menimbulkan adanya kesalahan, seperti kesalahan pembukuan. Yang selanjutnya ada di mana pimpinan bisa saja memutuskan lain dari aturan. Ini sering terjadi dilakukan oleh pemimpin, yaitu kesalahan itu tidak material jika batas material atau tidaknya merupakan kewenangan seseorang tersebut atau si pimpinan. Selanjutnya yang terakhir ada kerjasama di antara berbagai pihak yang menyebabkan pemisahan tugas menjadi tidak berfungsi. Hal ini terjadi ketika ada persekongkolan yang menghancurkan sistem pengendalian internal yang sebaik apapun. Ketika ada persekongkolan sehingga menyebabkan tugas tersebut tidak menjadi tugas yang efektif dan efisien dan tidak berfungsi. Selanjutnya ada 3 jenis risiko. 3 jenis risiko dalam pengendalian internal. Yang pertama ada inherent risk. Inherent risk ini merupakan gabungan antara faktor-faktor risiko di dalam dan di luar organisasi. Dalam keadaan yang murni belum dikendalikan atau risiko kotor yang dengan asumsi belum ada pengendalian internalnya. Selanjutnya ada controllable risk. Nah, controllable risk ini adalah bagian dari internal risiko yang dapat ditekan atau dikurangi manajemen melalui kegiatan sehari-hari dan kegiatan manajemen. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga ada residual risk. Residual risk ini atau risiko sisa atau risiko residu adalah bagian dari internal risiko yang ada sesudah manajemen melakukan tanggapan atas risiko, di mana residual risk ini kadang-kadang dinamakan risiko bersih. Demikianlah presentasi saya tentang bab 8 pengendalian internal. Terima kasih.